Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada informasi penting buat teman-teman semua, khususnya buat teman-teman yang ada di wilayah Jeddah, dan share video ini sebanyak-banyak mungkin ke media sosial kalian. Di sini ada salah seorang WNI kita yang butuh bantuan agar video ini bisa didengar oleh pemerintah kita ataupun pejabat-pejabat yang terkait dan bisa membantu kepulangan Bapak ini. Jadi ceritanya Bapak ini awal kisah, beliau ini udah 12 tahun. Lengkapnya nanti ada di channelnya Idai. Tapi di sini saya ingin menyampaikan secara singkat bahwa beliau ini dulu pernah ada kasus ada orang nabrak dari belakang ya Pak? Iya. Iya, jadi nabrak ban. Bannya pecah. Bannya pecah, keluar, lepas. Keluar itu tidur di jalan bannya. Oh, jadi bannya pecah, tidur di keluar bannya itu terus kena ke mobil lain ya Pak? Bukan, mobil yang dabrak. Oh iya, mobilnya mobil itu nabrak. Mobil nabrak ban. Kemudian dari kasus itu setelah di pengadilan beliau harus membayar denda 26.000 ya Pak? 500 real. Iya, sekitar 26.000 real atau sekitar uang Indonesia 100 jutaan. Karena beliau nggak mampu. Ada tercatat di sini, iya. 26.500 real. Ada Oh, tercatat di sini. ini ada. Ini dari mahkamah nih. Ini dari mahkamahnya. Mahkamah, ini dari penjara keluar penjara. Identitas perinan. Oh, ini jadi beliau ini sudah sering keluar masuk penjara, Dai. Tapi karena kalau di Arab Saudi itu peraturannya, kalau kita punya kasus dan belum terselesaikan, maka kita tidak akan bisa pulang. Beliau ini sudah keluar masuk penjara, kata polisi, besok kamu terbang. Tapi setelah dicek, disidik jari, keluar kasusnya, 26.000 itu harus dibayarkan dulu baru beliau bisa pulang. Nah, makanya di sini perlu perhatian pemerintah, khususnya perwakilan pemerintah kita yang ada di Arab Saudi, yaitu KJRI Jeddah dan juga KBRI Riyadh, agar bisa membantu proses kepulangannya beliau ataupun menyelesaikan kasusnya beliau. Nah, bagi teman-teman PMI yang ada di wilayah Jeddah khususnya, beliau ini sekarang di bulan Ramadan ada di Balad ya Pak? Ada di Kornes. Sering di sini dan beliau selalu menjual ini nih, teman-teman. Kasihan nih. Ini kacang hijau. Beliau menjual ini bukan beliau karena nggak ingin bekerja, bukan. Beliau ingin bekerja jadi sopir tapi terkendala di matanya sudah rabun, teman-teman. Gitu. Jadi takutnya ada teman-teman kita yang ngebully, kenapa nggak kerja sopir gini dan lain-lain. Kita jelasin, Bapak ini matanya sudah rabun kayak gitu. Jadi nanti kalau kalian bermain ke sini atau ngabuburit ke sini, silahkan dibantu diborong nih jualannya si Bapak, bubur kacang hijau dan sama candil katanya. Iya. Jadi beliau dulu sempat waktu lockdown sempat minta-minta juga Pak ya? Ya, di lampu merah saya. Sempat minta-minta di lampu merah. Divideoin sama anak-anak kita, divideoin. Oh, divideoin sama mereka itu, katanya kamu jangan jualan di situ. Akhirnya datang sumbangan buat makan, alhamdulillah. Oh gitu. Buat makan kasih Indomie ini. Hampir duduk di rumah. Alhamdulillah. Duduk di rumah. Jadi buat teman-teman yang ada di wilayah kota Jeddah, yuk sama-sama kita bantu. Kalau kita nggak bisa bantu proses kepulangannya beliau, bantu dagangannya beliau untuk kalau kalian main ke sini, ya silahkan diborong nih. Ini khusus kita nanti takut mau bazir, mau beli banyak nih Dai. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lagi Pak kita Pak. Ini semuanya 12. Semuanya 12. 12 lagi. Tapi kalau dibeli semua Alhamdulillah tadi saya juga udah beli sama jemaah umroh. Oh, tadi sudah beli, Idai sudah beli? Udah. Sama jemaah umroh, dibagi-bagikan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. 6 Pak ya? Iya, alhamdulillah. Aslinya orang mana sih Pak? Jawa Barat Cianjur. Orang Jawa Barat Cianjur, sudah 12 tahun. Tetangga Idai ya? Ini orang Cianjur juga loh Pak. Cianjur, Idai. mana Cianjurnya? Janghari saya. Oh, Cipanas Pak saya. Cipanas. Pak. Dekat. Saya Cianjur, Janghari. Ya, jadi buat perwakilan pemerintah kita yang ada di Jeddah, mohon perhatiannya, beliau selalu ada di Kornes. Nanti kita minta kontaknya. Kalau ada teman-teman yang ingin membantu ataupun ada solusi, silahkan hubungi nomor-nomor kita yang ada di bawah nanti, atau bisa saya ataupun Idai. Lengkap kisahnya beliau itu ada di channelnya Idai nanti ya guys ya. Saya cuma ingin membantu memviralkan beliau, barangkali nanti bisa dibantu oleh teman-teman kita, dagangannya biar dibeli ataupun dibantu permasalahannya oleh pemerintah kita atau perwakilan pemerintah kita. Beliau nggak akan bisa pulang sampai kapanpun, nggak bakal bisa pulang
kalau kasusnya beliau ini enggak diselesaikan, enggak dibayar. Jadi beliau ini harus ada yang membantu kayak gitu. Pernah itu nggak? Pernah ngadu? Pernah ngadu ke KJRI enggak? Belum pernah ngadu waktu di ada pertemuan di Kilo 10 dan di seperti Itu organisasi. Nah, itu semua yang ada apa ormas apa sih? LSM. Iya. LSM. Itu pernah ngadu, katanya dia itu siap membantu hanya mengantar untuk ke KJRI. Apakah ke mahkamah, misalkan didorong, tapi untuk mungkinan ya untuk pembayaran ya mungkin ya bisa nego bagaimana, tapi saya nggak pegang uang. Oh gitu. Itu misalnya. Tapi harapan Bapak nih, misalkan nanti ada yang membantu dari pemerintah, kasus Bapak ini biar selesai, Ya. pengen pulang nggak? Insya Allah besok bakal lupa saya pulang langsung. Oh gitu. Gitu. Takutnya kan banyak orang-orang yang memang ketika dia nggak bisa pulang dimanfaatkan, saya kan kebal hukum. Ada yang begitu Bang. Iya. Saya kan kebal hukum. Saya kerja apa aja lah, nanti ditangkap juga dibalikin lagi. Kayak gitu. Kalau Bapak pengen pulang? Pengen pulang. Di Indonesia punya anak? Alhamdulillah punya anak. Berapa Pak? Ada berapa anak saya 4, anak yang istri dia kan nih. Yang mesti kan udah saya dulu ya, ada 8 semua 8. 8 cucu ada berapa? Ada cucu 2, 4 sama 2, 6 sama ya 8. 8 cucu alhamdulillah. Oke. Saya pengen ketemu anak, pengen ketemu cucu. Pengen ketemu anak, pengen ketemu cucu. Nggak bisa pulang. Jadi buat teman-teman silakan ya datang ke sini ya guys. Yang datang ke ke Kornis silakan dibantu borong dagangannya. Banyak yang yang kasih tambahan ini. Katanya mau pulang lewat ini. Ada yang begitu, tapi kan harus pegang uang. Iya, seenggaknya nggak bisa tetap Pak. Harus Bapak kasusnya itu tetap harus selesai. Iya. Kayak gitu. Mau lewat manapun, kalau sudah seperti itu namanya di matlub Bapak nggak bisa keluar dari Saudi. Ya, itu. Kayak gitu. Kalau kasusnya selesai, Bapak bayar denda ataupun nanti dinego dengan orang yang dulu, baru Bapak bisa pulang. Nah, itu ya. Gitu. Semoga nanti video ini, di video saya dan di video Ida nanti bisa didengar oleh perwakilan pemerintah kita ataupun pihak-pihak yang berwenang, bisa membantu Bapak sehingga Bapak bisa segera berkumpul bersama keluarga, bisa pulang ke Indonesia dan berkumpul bersama keluarga kembali. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya semua dari seluruh rakyat Indonesia. Tolong saya ini diperbanyak ini video Pak Idai. Nah, dan insya Allah saya bisa menolong saya. Saya pengen pulang terus terang pengen pulang. Insya Allah kalaupun pemerintah kita, perwakilan pemerintah kita Pak, insya Allah kalau mereka melihat video Bapak, insya Allah beliau juga akan tergerak hatinya. Dan insya Allah nanti dalam waktu dekat mereka juga pasti akan ada mengontak kita ataupun Idai ataupun Bapak. Insya Allah. Makanya nanti Bapak kasih nomor HP-nya nanti. Kalau boleh tahu Bapak sekarang tinggal di mana? Di Kilo 10. Di Kilo 10. Di belakang Top Center. Belum kena gusur. Makanya ini katanya ya digusur tuh setelah Ramadan. Ada ngomong lagi, ya itulah simpang siur. Seperti saya belum nyari rumah ini, belum nyari rumah sebenarnya. Kalau misalkan ini saya pulang sebelum ini Lebaran ya pulang. Ya mungkin ya istri pulang juga. Oh gitu. Insya Allah. Tapi kalau memang kan masih kita bisa bertahan, nggak bisa pulang sebentar-sebentar ya cari rumah dulu, pindah dulu. Nah, kalau boleh tahu Bapak tadi pernah kena hukum berapa kali? Pernah kena tangkap berapa kali? Ya setelah di penjara 6 bulan, keluar seminggu sebelum Idul Fitri, tangkap 1 kali, masuk proses 24 jam keluar. Nah, setelah itu ya sekitar gantian waktu ya 1 bulan. Setelah itu tangkap lagi, kan jualan masker ini. Akhirnya ditangkap lagi, masuk 24 jam keluar. Terakhir kemarin itu sebelum corona mereda semua lah. Sebentar kena itu. Kena ditangkap lagi, ini dibuang. Ini jualan masker ini dibuang. Ya kerugiannya ya 400 rial kerugi. Dibawa ke sono 24 jam proses balik lagi. Sampai balik ke rumah tuh jalan kaki, nggak punya duit. Waktu lockdown itu jam 3 itu. Dan ini pun Bapak keluar dari penjara sekarang ini karena ada hikmahnya dari corona. Nah, ya, itu Pak? ada hikmah dari corona. Orang-orang yang kepala 6 disuruh keluar semua ya Pak? Ya itu corona dulu. Oh corona dulu. Ya karena dulu corona. Itu kan setelah corona katanya keluar. Tapi
bagaimana kasusnya. Yang miskin di bawah 6, kepala 6 ya tetap masih di penjara. Alhamdulillah sekarangnya kena kepala 6 umurnya. Bapak umur berapa sekarang? 67. Oh, 67. Itu alhamdulillahnya saya pak dari umur. Ya sekalipun kena corona pada keluar ya alhamdulillah saya kena umur. Kalau di atas nggak bakal ditangkap, nggak bakal di penjara lagi. Tangkap 24 jam keluar. Terus Bapak jualan ini kira-kira tiap hari laku terus apa pas-pasan? Enggak, alhamdulillahnya ya setelah itu waktu jualan gorengan, nah, dua hari ya bawa 2 hari itu habis 2 hari. Ya kemarin diganti sama uli serundeng. Ya alhamdulillah habis tinggal 4 paket gua pulang. Nah sekarang tinggal segini lagi. Ini yang dijual 5 rialan cukup lah buat ongkos ke sana Pak? Kilo 10. Ya kalau itu hanya ya alhamdulillah bisa ongkosan, bisa ada lebihnya buat makan, buat yaitu nutup buat bayar rumah kontrakan, alhamdulillah. Terus itu gelenanya kalau memang nggak habis ya pulang itu mau dimanain, dimanain. Makanya saya bertahan bertunggu barangkali kalau ada orang lagi ya bisa. Tadi berapa ini? Bawa berapa box? Berapa box? Itu berapa 30 sama 26. Berarti 56. Ya. 56 sekarang tinggal 6. Berarti ada 50 yang laku. Alhamdulillah. Oh ya. Berarti 50 dikali 5 rial berapa? 250. 50. Sah? 250 rial. Oh, ininya ya biaya ininya belanjanya gini ya pas lah sama-sama gitu lah. Ya alhamdulillah. Belanjanya 30. Ya. Nih 50. Ya. 20-nya buat ongkos pulang. Insyaallah alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Insyaallah nanti banyak teman-teman kita yang membantu. Saya yakin para PMI kita yang ada di Arab Saudi semuanya baik-baik. Insyaallah segera ada jalan. Mungkin barusan pertemuan Bapak dengan saya dan Idai, jalan awal Bapak Insyaallah bisa pulang kayak gitu. Ya Pak ya? Ya. Makasih banyak. Sabar dan buat pemerintah dan teman-teman juga dimohon perhatiannya, dan buat teman-teman sekalian yang ada di Jeddah bantu share video ini agar beritanya beliau bisa di-up dan juga diketahui oleh pemerintah bahwa ada seorang PMI kita yang tidak bisa pulang selama 12 tahun karena ada kasus. Dan mungkin ini cuman salah satu contoh yang tampak saja. Masih banyak lagi kasus-kasus orang yang balak surto itu nggak bisa pulang. Itu gimana solusinya? Nanti pemerintah kita harus hadir. Jangan sampai teman-teman kita ini tidak terurus, yang balak surto dan lain-lain. Ini banyak teman-teman kita yang tidak bisa pulang gara-gara punya kasus. Kalau beliau ini bukan balak surto sih, beliau ini matlub ya, tidak bisa pulang kalau garamannya belum dibayar. Kalau balak surto itu kan kriminal, bisa mencuri, bisa bisa membunuh kayak gitu. Kalau Bapak enggak, beliau ini hanya enggak beliau hanya nggak mampu membayar denda. Gitu aja. Ini masuknya di sini tuh kasusnya hukum apa namanya katanya, hukum. Ya punya utang bukan sama pemerintah, utangnya sama masyarakat yang punya mobil itu yang itu aja. Tapi udah masuk ke hukuman prosesnya. Oke, teman-teman, itu saja mungkin video kita kali ini. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyak mungkin. Dan insya Allah kita akan informasikan nanti kelanjutan kisah dari Bapak siapa Pak? Zakaria. Bapak Zakaria, tetangganya Idai. Ya. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.